Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Umat Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Bapa, menjamah, melawat setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan menjadikan kami umat-umat pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kasih-Mu diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus. Mari kita menaikkan pujian yang dahsyat. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat di dalam hati-Mu Bapa, dalam hati-Mu, sebab ini kerinduan kami. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami ya Allah. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi angkat suara-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu kami mengangkat tangan kami, haleluya, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini suara kami Tuhan, kami mau mengangkat hati kami, kami mau mengangkat hidup kami Tuhan. Kami sembah, kami mau mengangkat syukur kami. Kau baik Tuhan, mari sembah Dia, mari bawa hatimu, bawa pujianmu yang terbaik. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami persembahkan Yesus Tuhan. Shalom Baba ya Shalom.
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Kau menjamah setiap kami ya Bapa. Kau pulihkan setiap kami ya Bapa. Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Udahlah bayas, udahlah bayas. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat Tuhan kami merasakan ketenangan. Dalam hadirat Tuhan kami beroleh sukacita yang baru. Kami peroleh pengharapan yang baru. Bahkan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan keluar menjadi umat-umat pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini keyakinan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan sekali lagi. Nyatakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan sambil mengangkat tangan katakan, yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi dengan iman nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami percaya Tuhan,
Engkau hadir di tempat ini dan membuat kami menjadi orang-orang pemenang Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang, yang umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita, amin. Mari kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintang yang menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yang kami percaya Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Katakan imanmu lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau sumber kemenangan kita. Haleluya. Saya rindu umat Tuhan sebelah kanan. Saya nyatakan. Meskipun musuh menghadang langkahku, kami sungguh Engkau bersama. Umat Tuhan yang sebelah kiri, sama-sama nyatakan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Ini keyakinan kami. Nyatakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Lewat sumber kemenangan setiap kita, amin. Katakan haleluya. Mari kita mau naikkan pujian yang dahsyat di hadapan Tuhan. Kita kekuatan kami. Aku perlindunganku, aku perlindunganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Suarakan haleluya. Mari kita mau lebih lagi naikkan pujian lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Na 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 Mari kita na tepuk tangan lebih na dahsyat na lagi. na 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 na
kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Menjadikan kami umat-umat pemenang Tuhan. Ini kami Bapa. Kami mau mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami. Oh,
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, terima kasih biar lagu ini menjadi janji kami. Kami mau setia ikut Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Kami akan percaya Tuhan, rancangan-Mu jauh lebih indah dari rancangan kami. Kami akan percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah buat kita semua. Kalau hari-hari ini Tuhan kami masuk dalam goncangan, kami tahu Tuhan, Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Ekonomi kami diberkati, kesehatan kami diberkati, dan keluarga demi keluarga juga diberkati. Biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini membuat kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Yesus, bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa gelap yang dapat menyerang balik kami. Semua apapun yang kami miliki, harta benda milik kami, usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, biar firman hari ini masuk dalam hati kami yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami, orang lain diberkati. Dan melalui hidup kami juga, nama Yesus ditinggikan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala. Silakan. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 dan 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga,
120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab,
itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar
dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra,
tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya mau tanya saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita harus seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari berbahasa Arab. Oh, dia lala bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anakmu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, urapi kami. Curahkan pengurapan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Siapa yang mau dia datang sekarang? Oh, kok gak percaya ini? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong dikatakan tahun 2033, ya. Itu adalah bukan kedatangan Tuhan, kita tahu pasti tanggal itu, tapi adalah kita gereja-gereja memberikan target bahwa untuk memperingati tahun 2000, tahun Yesus
naik ke surga, kita memberikan target, ayo kita sama-sama kita selesaikan yang namanya amanat agung. Yaitu apa? Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan situ dikatakan juga, penuaian besar dimulai dari goncangan yang besar. Amin. Loh, aminnya dikit. Siap digoncang? Amin, haleluya. Gitu dong, amin, haleluya. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita mau bilang amin, gak amin, goncangan tetap ada, betul? Harga-harga tetap naik, cari kerjaan tetap susah, harga emas tetap naik, Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu, bahkan dikatakan apa? Goncangan membuat orang makin cari Tuhan. Kenapa? Mereka nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau lihat bisnisnya aman, semuanya baik, rasanya, oh Tuhan, semuanya is okay. Mereka nggak cari Tuhan. Tapi goncangan terjadi supaya apa? Aniaya terjadi supaya apa? Orang bisa tahu bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar. Itu yang Tuhan mau. Dan gereja dikatakan, kalau gereja dianiaya, dikatakan apa? Penyebaran akan semakin masif. Beberapa kali ada berita di TV, ibadah dihentikan. Lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Diviralkan, masuk ke media sosial, semua orang melihat. Dan apa yang dilakukan sebagai orang Kristen? Mengampuni. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa aniaya itu malah membuat bukan orang Kristen itu malah takut. Tapi ada kekuatan Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup ini. Dikatakan apa? Goncangan membuat penuaian jiwa. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang namanya amanat agung tentunya kita tidak bisa jalan sendiri. Dikatakan apa? Harus unity. Ya, unity di antara apa? Di antara jemaat. Dimulai dari mana? Dari sel yang terkecil, yaitu keluarga demi keluarga harus unity. Ayo kita lihat di ayatnya Roma 12 ayat 4 sampai 8. Bapak Ibu lihat ya. Saya akan jelaskan kenapa. Setiap kita harus ambil bagian dalam penuaian jiwa. Bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang pengerja, tapi setiap kita harus ambil tugasnya masing-masing. Tolong multimedia dibuka. Roma 12 ayat yang keempat. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, ya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Seperti kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, semuanya banyak anggota. Dan setiap anggota itu punya tugasnya masing-masing. Lalu yang keenam, next. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang ketujuh, jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Jika karuniamu untuk main musik, ayo lakukan untuk main musik, mulia nama Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian. Next berikutnya, jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi artinya apa? Kita kalau mau lihat penuaian jiwa, jemaat harus unity. Gereja antar gereja harus unity. Setiap gereja itu punya tanggung jawabnya berbeda, tentu. Mungkin ada yang bilang, Pak, gereja ini banyak anak mudanya. Puji Tuhan. Pak, gereja di sini banyak orang tuanya. Puji Tuhan. Kenapa? Setiap kita punya karunia bagiannya masing-masing. Asalkan tujuannya cuma satu, kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya apa? Tubuh Kristus. Nah, lihat nih, kalau anggota tubuh, namanya tangan, ambil roti, dimakan. Yang nikmatin siapa? Mulut duluan. Tangan gak nikmatin apa-apa, betul? Tapi apa yang terjadi? Seluruh tubuh ini jadi baik. Sama halnya, setiap gereja harus unity. Tidak boleh ada persaingan antara gereja. Kalau motivasinya baik. Kenapa? Satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bukan cari keuntungannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bilang, wah, seorang pendeta mengembalakan di gereja yang kecil. Puji Tuhan. Kenapa? Ini adalah peladang pelayanan yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dari seluruh tubuh ini, tidak ada yang kita anggap yang paling kecil. Mungkin Bapak Ibu menganggap rambut ini paling kecil. Atau mungkin kuku yang paling kecil. Tapi kita lihat, kalau nggak punya rambut, ya botak juga.
Kalau kukunya sakit, saya pernah satu kali kuku saya sakit sekali. Itu waktu saya tarik, itu sampai ujung. Siapa yang pernah? Itu dalam apa ya? Penyakit apa namanya itu? Apa? Gantengan. Nggak tahu deh penyakit apa itu. Nggak tahu di kedokteran, dia dokter, saya nggak tahu sakit apa itu. Waktu ditarik, aduh sakitnya luar biasa. Akhirnya apa? Keluar nanah. Gara-gara satu jari ini, seluruh tubuh saya nggak enak. Gara-gara satu jari ini, akhirnya saya demam dan besoknya nggak bisa kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagian yang terkecil apapun dalam tubuh kita itu berguna di hadapan Tuhan. Sama halnya di setiap kita. Mungkin kau jangan menganggap, Pak saya tidak bisa khotbah. Loh nggak apa-apa. Jangan terus harus khotbah melayani. Betul nggak? Kalau nanti khotbah ini mimbar nggak muat nih. Lalu kalau saya main musik, saya tuh nggak bisa main musik loh. Sudah latihan musik agak bisa. Saya pernah bilang sama WL, kalau saya pas nyanyi, cepat kamu bantu saya dorong nyanyinya. Kalau enggak suara saya ini serak-serak becek. Enggak bisa nyanyi, mau latihan kayak apa kagak bisa. Karena apa? Karunia saya bukan menyanyi. Ya, tapi kalau TikTokan bisa gua. Ini sesuatu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi semua itu punya bagiannya ya. Dan ini yang saya mau, kita harus unity. Tidak bisa memaksakan kamu harus nyanyi, kamu harus musik, nggak bisa. Memang saya nggak bisa, ya sudah. Tuhan kasih sesuatu kita yang spesial. Dan saya percaya semua pasti punya bagiannya. Di dalam gereja ini kalau kita mau lihat penuaian jiwa, banyak orang-orang di sini mau diselamatkan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Harus ada partisipasi setiap kita dan menjadi bagiannya. Kita mungkin nggak bawa banyak hal. Mungkin kita nggak bisa memberikan yang warisan buat anak kita yang banyak. Tapi pembawa anak kita takut akan Tuhan, itu legacy yang luar biasa. Kita membawa nanti ke surga nggak ditanyain, Tuhan saya punya deposito sekian miliar, kagak. Tapi yang Tuhan mau tanya, berapa orang yang ikut aku karena kamu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu tahun 2033 apakah kita masih hidup, saya nggak tahu. Kalau dikatakan 8 tahun lagi, tapi yang saya tahu Tuhan bisa datang kapan aja. Kalau kita merindukan Tuhan datang, itu artinya apa? Tuhan mau kita siap berjaga-jaga kapanpun dipanggil Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama mau menerima perjamuan kudus. Kita sekali lagi diingatkan, perjamuan kudus bukan berarti hanya minggu yang pertama. Tapi perjamuan kudus itu artinya apa? Mengingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan janjinya masih berlaku sampai hari ini. Itu yang mau kita terus ingat. Supaya apa? Hidup ini kita jaga. Membalas kebaikan Tuhan. Ayo, tolong diangkat, saya akan baca. Saya akan berdoa. Hati-hati, jatuh. Saya akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk roti dan anggur ini. Kiranya melalui roti dan anggur ini, kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami. Biar hari ini Tuhan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Seperti yang Tuhan sudah berikan tugas buat kami untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami ambil bagian itu pun. Apapun yang kami kerjakan, meskipun bukan hal yang besar, hal yang terkecil pun, karena kami tahu kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap menerimanya. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Apakah semuanya sudah dilayani? Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau tuntun, Kau bela, Engkau lindungi. Untuk Kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan. Kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya akan berdoa untuk persembahan yang Bapak Ibu mau akan tabur. Kita tahu setiap persembahan yang Bapak Ibu tabur membantu untuk menyelesaikan amanat agung. Dan apa yang Tuhan percayakan buat kita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Kalau dipercaya dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang jauh lebih besar lagi. Nah, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami siap untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Melalui taburan ini Tuhan, biar nama Yesus ditinggikan dan banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap taburan kami Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Kami hardik segala belalang pelahap, pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu, sakit penyakit, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa yang kau berbuat Tuhan senantiasa dimuliakan dan kau dibuat berhasil. Terima kasih, kami siap menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Dan semua berkat datangnya dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, nanti di luar sana akan diberikan kotak untuk Bapak Ibu bisa masukkan amplop saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati siang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilahkan kepada multimedia. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling,
baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, ada pengumuman tambahan dari Diakonia GBI GNR Alamanda akan membagikan kupon atau paket sembako yang diperuntukkan untuk jemaat yang membutuhkan. Bapak Ibu setelah ibadah boleh mengambil kupon ini setelah pulang ibadah. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi, jemaat mula-mula jangan sampai ada yang kekurangan. Jadi melalui diakonia seberapa yang kita ada, kita akan bagikan untuk paket sembako yang berupa beras, minyak, dan gula ya. Jangan lihat nilainya, tapi bagaimana kita perhatian bahwa setiap jemaat harus diberkatin. Nah, maksud saya adalah apa yang diberikan ini, tolong yang perlu. Bukan terus diambil nanti dikasih ke orang lain, bukan. Tapi biar jemaat kita yang diutamakan, dan kita mau bahwa kita unity dalam satu keluarga. Dan Yesus memberkati, dan nanti akan diserahkan kupon hari ini, dan nanti diambilnya hari Rabu, setelah ibadah umat jam 12. Nanti bisa menghubungi Bu Levi dan atau Cik Jonglan dan Bu Sharon ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkati. Amin. Mari kita bangkit diri, kita satukan hati, kita berdoa syafaat sebelum terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di pagi hari ini Tuhan, beribadah bersama Tuhan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, dari Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan Yesus, serta jajaran menterinya semua Tuhan. Kau berikan mereka hikmat, akal budi Tuhan, kepemimpinan untuk pemerintahan Indonesia supaya stabil dan ekonominya berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, walaupun goncangan secara internasional dan dalam negeri Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Kau sertai langkah kami kemanapun kami berada Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan, Pak Kiki dan wakil-wakilnya, terutama juga untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai gembala setempat di tempat ini Tuhan. Kau berikan dia visi misimu Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus melalui gereja ini Tuhan. Banyak jemaat yang diberkati Tuhan, menekan firman-Mu Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Kau berkati istrinya, keluarganya, semuanya Tuhan Yesus, pekerjaannya, bisnisnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk-Mu Tuhan, karena Kau lebih dahulu memberkati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami saat ini Tuhan juga berdoa untuk lingkungan GNR Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa datang beribadah di tempat ini Tuhan. Penuhi bangku-bangku yang masih kosong Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya gereja ini menjadi unity Tuhan, menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk WL, singer, musisi, multimedia, pendoa, usher, semuanya Tuhan yang ambil bagian hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami siap pulang Tuhan, kami terima berkat-Mu.
Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari coba kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Yesus senantiasa akan menjaga engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Na